Halo, di sini saya akan menjelaskan metabolisme protein. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu protein dan apa itu metabolisme. Jadi, protein adalah makromolekul yang terbentuk dari asam amino. Yang kedua, metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme hidup untuk mempertahankan kehidupan. Proses ini memungkinkan organisme untuk bertumbuh, berkembang biak, mempertahankan struktur, dan merespon lingkungan. Metabolisme ini dibagi atas dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana. Contohnya, pembentukan protein dari asam amino. Yang kedua, katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks dari molekul sederhana. Oke, setelah kita mengetahui apa itu metabolisme dan apa itu protein, sekarang kita masuk ke proses metabolisme protein. Proses metabolisme protein ini dimulai dari makanan yang dikunyah di dalam mulut dan dimasukkan ke dalam perut yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin. Dalam perut, protein dimasukkan di dalam lambung oleh HCl yang dinaikkan atau diturunkan pH-nya 1,5 sampai 3,5. Setelah penurunan pH, enzim pepsin akan memecah molekul protein yang besar menjadi rantai polipeptida atau asam amino pembentukannya. Dari lambung, protein akan masuk usus kecil yang memiliki hormon pencernaan sekretin atau CCK. Asam klorida yang masuk ke lambung itu bersifat asam yang menyebabkan usus kecil kita terluka. Oleh karena itu, sekretin dan CCK mendorong pankreas untuk mensekresikan natrium bikarbonat untuk menetralkan sifat asamnya. Proses pemecahan protein dalam usus kecil disebut proteolisis. Lisis dimulai saat makanan masuk usus kecil dan menyentuh enterokinase. Enterokinase ini berada di dinding usus. Tugas dari enterokinase sama seperti alarm untuk membangunkan para enzim. Setelah para enzim aktif, proses pemecahan protein kembali berlangsung oleh para enzim, yaitu enzim tripsin, kemotripsin, eripsin, dan peptidase yang bertugas untuk memecah molekul kompleks menjadi asam amino. Setelah metabolisme protein selesai, asam amino akan dikirim ke hati melalui aliran darah yang akan digunakan untuk metabolisme karbohidrat.